Ya, pemirsa, kini kita akan pantau situasi terkini jalur selatan. Ada rekan Irfan Hardiansyah di jalur Limbangan, Garut, Jawa Barat, dan juga ada rekan Nata Arman di daerah Tol Palikaci. Ya, kita akan ke Nata terlebih dahulu, pemirsa. Nata, selamat malam. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di Tol Palikaci pada malam hari ini, Nata? Iya, kita masih mencoba untuk terhubung dengan rekan Nata yang ada di Tol Palikanci dan juga ada Irfan. Ya, di jalur Limbangan. Irfan, apakah Anda mendengar suara kami di studio? Ya, Irfan, seperti apa situasi di sana? Apakah arus kendaraan sudah mulai meningkat di jalur Ya, baik, Limbangan? terima kasih Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan, di tepatnya di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, tadi pada pukul 20:30 sempat terjadi kepadatan ataupun antrian di tempat kami melaporkan, di mana ini jika kami tadi melihat dari aplikasi Gmap, ini kurang lebih 3-5 km sempat terjadi kepadatan ataupun antrian, yang mana di tempat kami melaporkan saat ini hingga ke arah alun-alun Limbangan. Dan tepat pada pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Barat, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Garut memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, di mana untuk dari arah yang maksud kami dari arah Bandung ini menuju ke arah Tasik dilakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah. Dan untuk saat ini memang kendaraan yang melintas di Jalan Raya Limbangan ini sudah mulai terlihat peningkatan yang cukup signifikan, dan tentunya para pemudik ini melalui ataupun melewati jalur selatan ini mulai saat ini sudah mulai ada peningkatan, karena memang pihak kepolisian juga menyebutkan malam hari ini dan juga besok ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat. Dan tentunya untuk jalur selatan khususnya di Jalan Raya Limbangan, kemudian Malangbong dan Gentong Tasikmalaya, ini merupakan jalur yang memang sering dilewati oleh para pemudik setiap tahunnya, yang mana dari arah Bandung kemudian juga Jakarta ini melaju ke arah jalur selatan yang menghubungkan ke Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, kemudian Kebumen, Purwokerto, serta wilayah lainnya yang berada di Jawa Tengah. Dan tentunya dalam hal arus mudik ini, pemerintah Kabupaten Garut dan juga Polres Garut ini menyiapkan pos terpadu, di mana pos terpadu ini nantinya para pemudik bisa beristirahat sementara jika dirasa sudah lelah ataupun letih dalam berkendara selama melakukan perjalanan arus mudik. Dan tentunya kami juga menghimbau serta pihak kepolisian tadi menyampaikan bahwa untuk jalanan jalur selatan ini banyak sekali jalanan yang berkelok, kemudian minim penerangan, maka dari itu pihak kepolisian menyampaikan untuk tetap berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Yudi. Baik, terima kasih Irfan. Kita akan ke Nata. Selamat malam Nata, seperti apa kondisi arus lalu lintas di Tol Palikanci pada malam hari ini? Apakah sudah ada kepadatan? Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Beginilah suasana di Tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207A, yang mana pada malam hari ini terpantau kendaraan sudah mulai ramai lancar untuk arah one way menuju sampai dengan dari 70 sampai dengan 210. Kemudian dapat kami sampaikan ini berbeda sekali dengan tadi sore dari pukul 3 sampai dengan pukul setengah 8 malam. Yang mana tadi sekitar pukul 4 sudah mulai terjadi keramaian ataupun kepadatan lalu lintas yang ada di sekitaran sini. Lantaran banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aktivitas beribadah, kemudian juga beristirahat dan juga buka puasa. Sehingga dengan banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba ingin masuk ke sini, sehingga menyebabkan ada antrian-antrian cukup panjang, bahkan mengekor hingga berkilo-kilometer. Kemudian juga banyaknya masyarakat yang tidak kebagian untuk masuk ke rest area 207A ini terpaksa memarkirkan kendaraannya menggunakan bahu jalan. Dan ini pun yang menjadi titik krusial dari tahun ke tahun, yang mana untuk jalur sendiri untuk arah ke timur ini ada 2 jalur. Yang pertama jalur A dan juga jalur B. Yang jalur B ini mengarah ke Jakarta. Namun ketika maksud kami
sistem one way diberlakukan sejak tadi siang sekitar pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan kilometer 210. Ini ada 4 lajur yang digunakan untuk masing-masing jalurnya. Yang untuk A sendiri ini ada 4 lajur, yang untuk sisi sebelah kiri atau bahu jalan, kemudian 2 lajur pacu utama dan juga sebelah kanan. Sementara untuk jalur B ini pun sama digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas yang terjadi untuk yang mengarah ke arah timur. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dipastikan juga Anda bagi pemudik yang melakukan perjalanan menuju ke arah timur, pastikan saldo tol Anda cukup sehingga tidak ada sendatan terutama di gerbang-gerbang tol. Kemudian bagi masyarakat yang tidak kebagian rest area ini bisa melakukan alternatif keluar dari tol dan menggunakan jalur alternatif, karena di jalur alternatif atau panturan juga masih banyak sekali rest area yang disediakan, dan tentunya dengan menunjang fasilitas yang sangat lengkap untuk menunjang sarana Anda untuk beristirahat dan juga sekedar untuk mengisi bahan bakar Anda. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Ayah. Baik, Data, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Tol Palikanci pada malam hari ini, dan juga ada Irfan tadi yang melaporkan dari jalur Limbangan. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan, juga keselamatan dan juga kesehatan Anda. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Para pemudik yang melintas di jalur arteri non-tol kawasan Cirebon dihimbau untuk lebih berhati-hati karena banyak lubang di jalan. Perbaikan jalan terus dilakukan dengan penambalan lubang meski terkesan sementara karena dilakukan tanpa adanya pemadatan aspal. Perbaikan jalan berlubang di ruas arteri Pantura Cirebon terus dilakukan sejumlah pekerja dengan menutup lubang-lubang yang masih banyak terdapat di beberapa titik sepanjang jalur Pantura Cirebon. Namun penambalan jalan berlubang ini bersifat sementara karena hanya ditimbun dengan aspal berbatu tanpa dilakukan pemadatan menggunakan alat berat atau alat khusus. Meski demikian diharapkan penambalan tersebut dapat minimalisir kondisi kerusakan jalan berlubang yang mengancam keselamatan para pemudik. Berusaha memaksimalkan faktor keselamatan di jalan. Kita memahami dalam musim hujan ini memang ada kesulitan-kesulitan dalam proses perbaikan dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu, jadi menghambat teman-teman dari yang melakukan perbaikan. Tapi sekali lagi, penerangan perbaikan jalan selalu kita maksimalkan dan kita dampingi teman-teman dari dinas terkait. Pihak kepolisian berharap penambalan jalan berlubang segera diselesaikan sebelum kian meningkatnya volume kendaraan atau mendekati puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi pada hari Jumat mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemudik yang melintasi Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah terjebak banjir rob sedalam 10 cm hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah motor dan mobil mogok akibat mati mesin. Pemudik yang tak hafal medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan adanya banjir rob sehingga rugi waktu akibat macet imbas dari tergenang air. Pantura Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang, tergenang banjir rob hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah warga yang akan pulang kampung dan tak hafal medan terjebak banjir rob mengalami mogok. Pengendara mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan banjir rob sebelum di lokasi tergenang banjir sehingga pengendara terjebak macet lebih dari 1 km. Pengendara motor diimbau untuk melintasi jalan perkampungan yang lebih tinggi yang tidak terdampak banjir rob. Sedangkan untuk minibus dihimbau untuk melintasi jalan alternatif seperti dari arah Semarang bisa melalui jalan Pedurungan, Maranggen, dan Onggo Rawe, Jalan Pantura Demak.